Halo semuanya, ini adalah series nabung Bitcoin 800.000 sehari, day ke-8. Tapi episode yang ke-5 ya, berarti karena kemarin di episode ke-4, yaitu kita langsung shoot untuk day ke-6. Dan hari ini kemarin day ke-7, kalian bisa lihat di sini, kita juga udah beli. Jadi ini candle di time frame daily, bener-bener ada tombol buy di setiap candlenya ya. Artinya bener-bener tiap hari saya nabung secara konsisten 800.000 atau 50 USDT per hari. Cuman yang day 7 kemarin saya memang gak sempat shoot dan kita langsung day ke-8 hari ini di episode ke-5. Ini saya mau sekalian update ya untuk outlook pergerakan Bitcoin ya, karena kita lihat kemarin itu Bitcoin ini sempat naik ya ke 110-200 nih kemarin, tapi sekarang udah mulai turun lagi. Jadi saya akan update, tapi sebelumnya ini kita nabung Bitcoin dulu ya, kita masukin 50 USDT. Nah ini teman-teman bisa lihat bener-bener semua candle ya, berarti ini udah masuk hari ke-8, day ke-8 nabung Bitcoin. Dan untuk portfolionya seperti ini. Nah berarti saya harus top up lagi nih ya, karena udah nggak ada, USDT-nya udah habis. Nah ini total Bitcoin yang kita punya hari ke-8, total modal $400, ini udah 402 sekian. Ini dia hasilnya ya, selama 1 minggu nabung Bitcoin. Ya belum apa-apa lah, karena perjalanannya masih sangat panjang, kita baru mulai 8 hari. Nah ini saya pakai exchange terbesar di dunia, yaitu Binance. Kalau kalian belum punya akun Binance, bisa langsung aja scan QR yang ada di sini, atau bisa juga langsung klik link yang sudah saya taruh di deskripsi. Karena dengan link tersebut, kalian akan dapetin 6 USDT gratis setara 100 ribuan, ini khusus pengguna baru ya. Dan juga kalian akan dapetin diskon fee transaksi itu 20%. Lumayan, seumur hidup. Nah sekarang kita akan bahas sedikit mengenai Bitcoin ya. Ini kita udah masuk ke time frame daily ya di sini. Nah, kita melihat price action Bitcoin ini menurut saya pribadi ya, ini bisa jadi subjektif, tapi menurut saya pribadi ini sangat bagus karena kita bisa lihat dulu ya di weekly. Di time frame weekly kita melihat Bitcoin itu ada candle seperti ini ya. Dan which is saya sangat suka. Dan sekarang itu tugas kita adalah mencari area koreksi Bitcoin itu kira-kira bisa sampai ke berapa. Karena kalau kita belinya sekarang secara risk to reward tentu jadi kurang menarik. Karena kan sekarang kalau misalkan kita lihat ya, ini di daily, harga 107.600 misalkan ya, kita mau buy-nya sekarang, target ke berapa nih? Misalkan 114 ya, 114.700 ya, nggak sampai 115 misalkan. Kita mau stop loss-nya di mana? Kita mau stop loss di sini misalkan, di 98 gitu. Risk reward-nya jadi nggak menarik. Ya even mau di spot, mau di derivatif jadi nggak menarik. Even nggak dapat 1:1. Nah di sini tugas kita adalah mencari area yang ideal untuk kita melakukan buy position atau re-entry lagi. Tapi ini konteksnya saya ngomongin itu tentang trading ya. Kalau misalkan untuk investasi seperti ya series nabung rutin ini, saya selalu beli tanpa lihat harga. Makanya seperti yang kalian lihat tadi, ketika harga Bitcoinnya lagi naik pun kemarin ya di day 7 saya tetap beli gitu, karena konteksnya nabung. Tapi kalau konteksnya trading ya nggak bisa seperti itu ya, kita harus cari area yang ideal supaya kita bisa menentukan stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Dan ini adalah time frame daily dari Bitcoin ya. Saya melihat bahwa walaupun weekly kita udah close sangat bagus ya di sini, masih ada potensi untuk Bitcoin itu koreksi sekali lagi, karena ini baru hari Kamis ya, per video ini dibuat tuh baru hari Kamis. Jadi kalau ada 2 candle lagi hari Sabtu pun ya Bitcoin ke area sini, habis itu dia baru lanjut rally di hari Minggu, itu masih sangat possible. Jadi saya melihat area sini itu di area trendline ini sekitar 102 ini jadi area sangat menarik. Cuman biasanya ya, ini based on experience ya, ketika ada trendline seperti ini, most likely Bitcoin itu belum tentu koreksinya atau turunnya itu sampai ke area trendline sini. Tapi bisa jadi dia cuma turun sampai area di classic support di sini, di 105.500. Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi kemungkinan, nanti saya akan update juga mungkin di Telegram, kemungkinan nanti di area 105 kita akan lihat apakah ada rejection atau enggak. Kalau misalkan ada, mungkin kita bisa buat plan-nya seperti ini. Ya, dengan stop loss di area 104, entry-nya di area sini, dengan take profit misalkan di area sini, take profit. Ini take profit kedua lah ya, take profit pertamanya di sini, 109-an, take profit keduanya bisa di area resistance-nya di area 111.800 sampai 112. Oke, ini cukup menarik. What if kalau misalkan ternyata dia lanjut turun dan kena stop loss ya, kita akan re-entry sekali lagi di area sini, 102 sampai 101 ya, dengan stop loss udah ini langsung bablas di 98.900 ya, dengan target ke 115 misalkan gitu ya. Tapi ini TP-nya bertahap ya, bukan langsung sampai 115 ya, TP1 misalkan, TP2, TP3 dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sekarang untuk trade position saya belum ada, karena basically saya masih menunggu ya apakah area sini akan kejemput atau enggak. Jadi nanti ketika once Bitcoin udah masuk ke 105, pasti saya akan update di Telegram, atau pas misalkan saya sempat untuk shoot video nabung Bitcoin ini, bisa juga saya update seperti ini di dalam bentuk video. Kira-kira seperti itu ya untuk update Bitcoin. Nah, kalian juga boleh komentar menurut kalian gimana, tapi kalau saya pribadi ya, sekali lagi ini bisa jadi subjektif, jadi jangan ditelan mentah-mentah karena saya juga bisa salah. Tapi dari pengalaman saya ketika kondisi market seperti ini, dan bukan cuma di weekly ya,
Sebenarnya di monthly kita juga lihat seperti ini nih, kita close semua dulu, kita hapus. Nah, di monthly ini malah jauh lebih bagus lagi daripada weekly. Ini belum close di bawah 100 ya, which is kemarin 101-nya itu sangat ketahan, sangat kuat, nggak even sampai 100.000. Maka di closing ya, di akhir bulan Juni ini, possible Bitcoin itu buat all time high baru lagi dengan target mungkin menurut saya ya, yang konservatif ya, itu di 114 sampai mungkin 115-nya nggak lewat ya, di 114 lah. Di sekitar 114.200 mungkin sampai 114.500 ya. Kalau once 115-nya break ya, mungkin kita bisa lihat Bitcoin ke 120.000 langsung teleport gitu. Jadi kita akan sama-sama perhatikan waktu-waktu yang krusial menurut saya itu nanti di tanggal 24, 25, 26, 27 ya, sampai 30 Juni. Itu menjadi momen yang sangat krusial karena udah mendekati closing monthly, dan menurut saya bisa ada possibility untuk Bitcoin buat all time high lagi di bulan ini. What if kalau misalkan ternyata ini makin turun ya, dikoreksi sampai 102, abis itu nanti closing monthly-nya malah di bawah 100, misalkan di 99 atau 98, gimana? Nah, kalau itu yang terjadi, mungkin kita akan lihat Bitcoin ada possibility untuk balik ke area 91 ya, atau kita bisa tarik Fibo-nya mungkin seperti ini. Bisa masuk kembali ke area 91 sampai 88. Possible. Walaupun secara view saya bullish ya, saya tetap objektif dan akan tetap menerima worst case skenario kalau misalkan Bitcoin ini ternyata turun sampai di bawah 100.000. Karena ini baru tanggal berapa ini? Ini baru tanggal 12, which is masih ada 18 hari lagi. Ya, jadi kita harus sama-sama lihat, kita harus sama-sama pantau price action-nya. But ketika kita ngomongnya investasi, kita nabung seperti series ini ya, saya nggak pusing gitu ya. Saya akan tetap nabung aja gitu seperti biasa. Saya akan nabung aja tetap seperti biasa, yaitu 800.000 per hari. Ya, tapi kalau untuk trade kita harus lihat outlook, price action ya, supaya kita bisa memiliki nanti trade plan yang ideal secara risk and reward. Kira-kira seperti itu. Semoga update-nya bermanfaat. Kalau kalian merasa bermanfaat, jangan lupa support channel ini dengan cara like videonya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.